Makasih ya, Mas. With the rise of e-commerce, demand for fast delivery is growing everywhere. We started 30 years ago with just 8 people. Now we are Indonesian leading express and logistics service with around 45,000 employees and more than 7,000 points of service. But with more than 1 million shipments every day, the amount of data we handle increases and becomes more complex. Now, using autonomous data warehouse, we can turn the information gathered from each delivery into actionable insight within minutes. This means we are more efficient, can respond faster to every case, and can provide our customers real-time delivery tracking information. With Oracle, we can maximize the quality of service we provide to all customers at every stage of the process, from purchase to delivery. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Saifuddin. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2. Pada hari ini saya akan melakukan sesi wawancara kepada usaha untuk menilai aspek dari studi kualitas kelayakan bisnis tersebut. Dan sekarang saya berada di kediaman narasumber kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Mas. atas waktunya ya Pak. Ya, terima kasih Mas. Oke, baik. Sekarang kita sedang bersama dengan Bapak siapa? Adi Murti. Saya Adi Murti. Iya. Saya mempunyai franchise JNE. Oh, Bapak ini salah satu pemilik franchise JNE ya Pak? Iya. Iya. Iya Mas. Sebenarnya berapa lama sih Bapak udah mendirikan bisnis franchise JNE ini? Franchise JNE ini saya dirikan sekitar 8 tahun yang lalu. Awal saya dirikan ini, saya dulu bekerja juga. Oh gitu. Saya bekerja di accounting di sebuah perusahaan. Ya. Tapi setelah 17 tahun saya bekerja, saya berpikir untuk buka usaha sendiri. Oh gitu ya Pak. Saya sama adik saya berpikir coba membuat wirausaha sendiri. Dan Jadi kita ngedirin CV waktu itu. Kita berdua ngedirin CV. Kita berpikir apa yang kita harus usahakan, tapi ternyata waktu itu bisnis ekspedisi sangat menjanjikan. sangat menjanjikan ya Iya. Pak. Iya. Jadi kita cari-cari apa ekspedisi yang dulu yang bagus. Akhirnya keputusan ada pada JNE waktu itu. Iya, waktu itu kan cuman ada ekspedisi sangat sedikit, cuman ada kantor pos, Tiki dan JNE. Gitu. Jadi saya pikir ekspedisi sangat menjanjikan. Akhirnya kita bukalah bisnis itu di Cilengsi. Oke, di Cilengsi ya Pak. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Awal berdirinya franchise JNE yang berdiri di Cilengsi ya Bapak ya. Di Cilengsi. Kalau boleh tahu di bisnis ekspedisi ini apa sih yang Bapak tawarkan? Yang kita tawarkan adalah pelayanan pengiriman barang. Misalnya Mas Didin kirim dokumen, Ya. Ke Jakarta atau ke Pontianak, Keluar daerah ya Pak ya? keluar daerah. Jadi kita tawarkan untuk Mas Didin perlu apa nih? Perlu besok sampai, atau 2 hari lagi sampai, atau seminggu lagi sampai. Itu bisa dengan tarif-tarif tertentu. Seperti itu. Gitu. Lalu untuk menjaga kualitas pelayanan perusahaan ini kepada para pelanggan itu gimana sih cara menjaga kualitasnya? Sebetulnya kuncinya cuma pelayanan sih Mas. Iya. Jadi yang penting kita ramah aja sama orang gitu. Ramah teman-teman. Ramah itu udah hal nomor 1. Terus udah itu kita bisa menjamin barang itu sampai dengan selamat.
dengan utuh, dengan baik. Dengan Itu yang paling penting gitu. paling penting. Nah, terus kita kalau barang itu mahal atau JNE ini ada asuransi. Dia otomatis. Jadi Mas kirim dokumen ke Jakarta 10.000, Ya. otomatis 10 kali ongkos kirim tuh asuransi. Mas tidak perlu membayar. Tidak perlu Jadi, membayar. tapi itu otomatis. Oh, Jadi iya. kalau misalnya Mas Didin kirimnya surat tanah, misalnya akte jual beli atau sertifikat yang harganya di atas 10 kali ongkos kirim, Mas Didin perlu wajib asuransi. Seperti itu. Nah itu asuransi itulah yang misalnya suatu saat ya, misalnya kejadian ya, surat itu hilang, itulah yang kita harus ngelayanin lagi, kita harus layani dengan baik supaya sampai klaim itu sampai ke Mas Oh, gitu. seperti itu. Uh-uh. Menarik. Lalu teknologi apa saja sih yang digunakan di bisnis ini untuk mempermudah efisiensi kerja, Mas? Teknologinya seperti yang lain juga ya, paling kita perlu satu komputer, mesin struk thermal, printer struk thermal, printer besar untuk bikin laporan packing listnya, ibaratnya laporan keuangannya. Sederhana itu aja sih. Nggak terlalu banyak sih itu. Kita perlu itu kan, kita program juga kita dapat dari sana, dari JNE. Oh, seperti itu. Hybrid namanya. Hybrid. Iya, program kita hybrid. Dan bagaimana sih Pak, kalau boleh tahu laporan keuangan tahun terakhir ini, apakah mengalami profit atau malah sebaliknya? Setahun ini kita masih profit, Mas. Luar biasa. Tapi sebetulnya pendapatan kita tuh udah sedikit menurun daripada tahun-tahun yang sebelumnya, yang sebelum pemerintah buka keran ekspedisi ini sebanyak-banyaknya. Sekarang kan semua ekspedisi udah ada, Mas, udah tahu kan, Mas? Iya. Semua ekspedisi dan semua marketplace juga udah punya ekspedisi sendiri. Kayak Shopee dia punya Shopee Logistik, Lazada dia punya Lex. Jadi semua dulu mereka kirim ke kita semua, justru kita yang monopoli. Sekarang mereka sendiri punya ekspedisi, kita cuman sisanya aja gitu. Dan cara Bapak menghadapi persaingan yang begitu banyak nih, pesaing-pesaing ini, cara Bapak melakukan strategi itu gimana sih Pak? Untuk bisa dapat bersaing di industri ekspedisi ini? Kuncinya sih sebetulnya yang tadi, Mas. Itu kuncinya tuh pelayanan. Dan rasa aman si pengirim gitu. Jadi Mas bisa kirimkan paket ini sampai aman, sampai ke si penerima tanpa kerusakan, tanpa apa, itu penting banget. Itu penting banget. Dan pelayanan kita harus ramah banget, karena kan nggak semua orang ngerti ya. Kita harus edukasi juga dia, menjelaskan gimana, kan nggak semua orang ngerti lah tata cara pengirimannya ini. Ibaratnya ya kita harus edukasi dia, harus kasih tahu dia bahwa kalau di atas 10 kali ongkos kirim nih, helm harganya 500.000, sedangkan ongkos kirimnya cuma 10.000, ya tolong diasuransikan gitu. Harus di packing kayu gitu. Jadi itu aja supaya aman aja sih sebetulnya itu aja, Mas. Nggak terlalu sulit, Mas, bisnis ekspedisi ini gitu. Yang penting pelayanannya aja. Yang penting pelayanannya, guys ya. Lalu Bapak kan sebagai pemilik franchise nih, bagaimana cara Bapak memotivasi para karyawan Bapak untuk meningkatkan kinerja dari para karyawan tersebut? Ya, memotivasinya dengan cara biasanya sih memberikan gift apa setiap kita peningkatan gaji. Peningkatan gaji udah pasti. Bonus pasti dengan bonus target. Persentase bonus target pasti. Pokoknya kita motivasi aja dia bahwa kalau kita maju pasti dia maju juga. Udah itu udah kuncinya deh tuh. Dan emang real harus kita laksanain itu, bukan cuma janji doang ya. Itu aja yang penting sih, Mas.
Lalu ada nggak sih syarat-syarat tertentu kalau kita mau buat franchise itu seperti JNE ini? Ada, Apakah Mas. memerlukan Ada, surat-surat? ada. Kita perlu buka CV atau PT. Hmm. Dua aja ya, CV atau PT. Di bawah itu nggak bisa. Misalnya surat keterangan usaha gitu, Iya, itu nggak bisa. itu nggak bisa. Nggak bisa. CV atau PT yang Jadi berbadan CV hukum. sama PT yang berbadan Iya, hukum. yang berbadan hukum. Habis itu kita perlu buat surat, namanya surat domisili, izin domisili setempat. Surat izin domisili Iya, tempat. izin domisili setempat, RT, RW, kelurahan, ya, biar mereka mengetahui. Habis itu kita harus paling kita bayar franchise-nya, Oh, seperti itu. ya bayar franchise ke JNE-nya. Ntar mereka kasih fasilitas kita kan, masih kasih program, Iya. kasih flyer, kasih Cara neon gimana box itunya, gitu, neon box. Bisnisnya. Gitu sebetulnya sih bisnis ini sih nggak terlalu pusing sih ya sebetulnya. Kalau misalnya Mas mau info lebih lanjut, bisa langsung hubungin JNE terdekat Oke. gitu. Itu Lalu, aja sih syaratnya. pernah gak sih selama berbisnis ini Mas punya kendala atau tantangan terbesar lah? Terus bagaimana cara mengantisipasinya gitu? Tantangan terbesar Apa banyak, Mas. kemarin pas COVID kan sempat COVID gitu. Apakah Kalau COVID ini justru menguntungkan kita. menguntungkan? Karena kan orang ke Jakarta pun nggak boleh. Mereka Jadi otomatis semuanya ekspedisi semua. Iya. Ekspedisi semua. Justru yang berat ini yang setelah pemerintah buka keran ekspedisi ini, sebanyak-banyaknya ini yang saingan kita tambah banyak. Itu. Terus kalau kendala dengan customer paling ya kalau barang mereka hilang, Iya. atau barang mereka rusak. Itu apakah pecah. pihak perusahaan kalau barang itu rusak mengganti dengan retur? Mengganti. Oh, Asal dengan syarat ya. ada syarat. Tadi syaratnya misalnya Mas Didin kirim baterai ya, aki ya. Ya. Kita cerita aki nih ya. Terus Mas Didin bilang kan ini aki, ini baterai, saya mau kirim ke Jakarta. Kita kasih penjelasan bahwa Mas boleh kirim ini, tapi harus di packing kayu. Nah, Mas Didin setuju untuk packing kayu harus bayar ya, bayar tertentu, atau Mas Didin packing kayu sendiri gitu. Pokoknya safety ya. Nah, kalau di sana ada kerusakan tergores sedikit pun bisa kita ganti. Jadi ada Kita syarat ganti. tertentu ya Mas. Syarat tertentu kayak tadi Mas kirim dokumen kayak akte jual beli atau sertifikat, dia hilang tapi Mas sudah asuransiin, itu diganti 100%. 100%. Iya. Wah, luar biasa. Itu aja yang penting gitu. Dan saya mau nanya terakhir nih. Iya. Bagaimana sih rencana kedepannya untuk bisnis ini Mas? Di masa yang akan datang gitu untuk apa? Rencana kedepannya ekspedisi akan lebih ramai lagi, lebih semarak lagi. Udah pasti Pasti. karena semua basisnya online sekarang. Nah, orang udah nggak mau capek gitu. Iya. Bahkan beli bumbu dapur aja online sekarang kan ya. jadi semua basis sudah online. Ekspedisi akan lebih semarak lagi. Oh. Mungkin Lebih bisa semarak lagi. Cuman ya kita kendala kita cuma persaingan aja. Asal kita pelayanannya baik, harusnya sih jalan terus. Mungkin ada rencana membuka franchise baru di beberapa daerah? Ada, tapi nggak terlalu jauh lah ya. Mungkin di sekitar masih Depok dan Bogor sekitarnya ini aja lah ya, kira-kira gitu. Karena kalau dengan di luar daerah nanganinnya juga lumayan sulit ya. Justru kalau dekat-dekat begini ya kita lebih enak kontrolnya gitu. Fungsi kontrolnya lebih enak. Nah, gitu Pak. Mungkin boleh dong Mas Adi berikan sedikit saran kepada teman-teman kita bagaimana yang mau buka franchise gini, itu sarannya seperti apa gitu. Teman-teman kalau ada yang mau wirausaha nih kayak saya, itu nggak terlalu sulit ya.
kelihatannya sih sulit, tapi itu nggak terlalu sulit ya. Tinggal kalau mau buka misalnya JNE kayak saya gitu, tinggal datang ke kantor pusatnya, nanti diedukasi di sana, diedukasi apa aja syaratnya, nanti dikasih mapnya, tempat ini yang blok-blok yang bisa Anda buka. Terus Anda tetap punya badan usaha yang diakui oleh negara. Cuman itu aja, nggak terlalu sulit kok. Jadi mudah Jadi teman-teman. jangan takut. Jangan takut. Wirausaha ini nggak terlalu sulit. Cuman jalannya yang perlu sedikit Sedikit effort ya. Oke. Gitu aja. Oh, percakapan yang cukup menyenangkan bersama Mas Adi ya. Terima kasih atas waktunya sebelumnya Mas Adi ya. Kita dapat pembelajarannya. Bermanfaat ya. Amin. Dan apabila ada kesalahan kata maupun ucapan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.